Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun, sehingga kita bisa belajar bersama. Menyaksikan video kali ini, saya akan membahas tentang sistem komputer ya, dan masuk ke dalam bab sistem bilangan. Apa itu sistem bilangan? Sebelum kita masuk ke definisinya, kenapa kita mempelajari sistem bilangan komputer? Oke. Nah, sebenarnya kemampuan komputer yang paling spesial atau yang paling menunjukkan adalah kecepatannya dalam memproses data. Oke. Komputer dapat melakukan operasi dasar seperti penjumlahan atau pengurangan ya dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan ya, angka ribuan, angka jutaan itu bisa eksekusi, bisa dijalankan dengan sangat cepat. Hitungannya tidak 1 detik, 2 detik ya, tetapi bisa sampai milisecond, nanosecond, sampai picosecond gitu ya. Dan kemampuan komputer lainnya adalah kapasitas memori ya, yakni kemampuan penyimpanan data gitu ya. Nah, satuan memori komputer ini biasanya itu dinyatakan dalam satuan byte ya. Nah, tetapi tentu perkembangannya kan tidak byte saja ya, ada kilobyte, ada megabyte, ada gigabyte, sampai sekarang sudah mencapai 1 terabyte ya, atau satuannya sudah mencapai terabyte. Jadi proses yang di komputer jalankan itu sebenarnya pada dasarnya komputer itu hanya bisa bekerja jika ada aliran listrik yang mengalir di dalamnya. Aliran listrik yang mengalir ini dia memiliki 2 kondisi, yaitu kondisi on yang berarti ada aliran listrik ya, dan kondisi off yang berarti tidak ada arus listrik. Nah, berdasarkan hal itu ya, kemudian dibuat perjanjian ya bahwa kondisi on itu akan disimbolkan dengan angka 1. Ya, kondisi nyala itu akan disimbolkan dengan angka 1 dan kondisi off akan diberi angka 0. Gitu ya. Nah, sebenarnya ketika kita memberikan instruksi ya, misalkan kita memberikan angka atau bukan angka ya, misalkan kita mengetikkan halo gitu ya. Nah, sebenarnya komputer itu dia akan menerjemahkan. Dia akan menerjemahkan apa yang kita inputkan itu ya, misalkan halo gitu. Dia akan diterjemahkan ke dalam bentuk yang bisa dikenali oleh komputer, yaitu biner. Nah, setelah komputer itu memproses halo ya, gitu ya, agar dia bisa dikembalikan oleh manusia atau misalkan mau ditampilkan ke monitor gitu ya. Nah, hasil terjemahan ini kemudian akan diterjemahkan kembali ke dalam bentuk huruf ataupun angka yang kita inputkan. Ya. Dia akan menampilkannya ke layar monitor. Nah, karena komputer itu hanya memiliki 2 angka dasar saja, yaitu 0 dan 1 ya, maka sistem bilangan semacam ini kemudian dikenal dengan sistem bilangan biner. Ya, 0 dan 1 itu dikenal sebagai sistem bilangan biner. Untuk perbandingan, sistem bilangan yang telah kita kenal secara umum ya, yang kita bisa kenal ya 1 sampai 10 itu ya, itu disebut dengan bilangan desimal ya, di mana bilangan desimal itu terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9 dan seterusnya. Itu akan mengikuti ya, atau akan mengambil unsur-unsur dari angka itu. Oke, nanti penjelasannya nanti ya. Mungkin pendahuluannya terlalu panjang. Dan ini yang akan kita pelajari ya. Sistem bilangan itu dia akan mempelajari penerapan sistem bilangan, di mana sistem bilangan itu digunakan atau dipakai, kemudian bagaimana format bilangan itu ya. Dan yang ketiga, mengkonversikannya ya. Kemudian yang terakhir adalah penyandian bilangan. Nah, pada video ini saya akan membahas penerapan sistem bilangan dan format bilangan. Untuk konversi bilangan dan sistem penyandiannya akan dijelaskan di video yang akan datang. Oke, definisi dari sistem bilangan itu sebenarnya apa? Oke, ini adalah definisinya. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili ukuran besaran dari sebuah benda fisik. Nah, ini adalah format sistem bilangan komputer ya. Di situ ada sistem desimal, ada sistem biner, ada sistem oktal, dan ada sistem heksadesimal.
Yang pertama, bilangan desimal, dia memiliki radix 10, artinya dia memiliki 10 angka anggota ya. Di mana anggotanya di situ terdiri dari angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, 7, 8, dan 9. Itu adalah anggota dari bilangan desimal. Nah, contoh penggunaannya adalah 255, kemudian di bawahnya itu diberikan simbol 10. Kenapa? Untuk membedakan dengan sistem bilangan lain. Jadi diberikan radix-nya. Ya. Kemudian biner, dia memiliki radix 2 atau basis 2 karena di situ dia hanya mempunyai 2 anggota saja, 2 angka saja, yaitu angka 0 dan angka 1. Oke, contohnya adalah misalkan ya di situ ada penulisannya 111111. Nah, kemudian di bawahnya itu ada angka 2, di situ menunjukkan sistem bilangan yang digunakan. Kemudian yang bilangan oktal, dia memiliki radix 10, anggotanya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 8 angka di situ ya. Contoh penulisannya adalah seperti itu. Ya. Kemudian di bilangan heksadesimal, di sini ada pencampuran dengan huruf ya. Dia bilangan heksadesimal di sini dia memiliki radix 16, artinya dia memiliki elemen sebanyak 16, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada penambahan ya, huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F. Oke. Keempat sistem bilangan ini memiliki karakteristik yang berbeda gitu ya. Kemudian misalkan kita coba lihat di bilangan desimal, dia 0 sampai 9, biner cukup 2 aja, 0 sampai 1. Bilangan oktal itu hampir sama dengan bilangan desimal, cuma tidak ada angka 8 dan tidak ada angka 9. Kemudian di bilangan heksadesimal, ini seperti bilangan desimal, cuman dia memiliki tambahan yaitu huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf F. Nah, penulisan heksadesimal contohnya adalah seperti itu, FF16. 16 itu menunjukkan radix-nya. Nah, pada di bagian bawahnya di situ adalah persamaannya. Persamaan antara bilangan desimal, heksa, dan biner. Bilangan desimal 0 dan seterusnya itu kita akan bahas ketika kita bahas konversi bilangan. Nah, ini adalah penerapan bilangan biner, desimal, dan heksadesimal dalam komputer. Ya. Nah, di sini adalah informasi mengenai fast Ethernet ataupun interface LAN card ya. Atau bisa disebut juga network adapter. Di sini kamu bisa saksikan di physical address gitu ya. Di sini menggunakan 7062, B8, B4, B9 sama 6D. Dia di sini menggunakan bilangan heksadesimal. Ini yang disebut dengan physical address atau MAC address ya. Kemudian bilangan biner ya. Bilangan ini digunakan untuk bilangan komputer ya. Di sini tidak dituliskan, tapi biasanya dia digunakan untuk dasar perhitungan IP address. Nah, apa itu IP address? Apa itu IP address? Untuk penjelasan tentang IP address akan dijelaskan di komputer dasar dan jaringan. Kemudian bilangan desimal ya, bilangan desimal ini biasanya ya dia digunakan untuk menyatakan sebuah IP address. Seperti ini ya, 192.168.38.1 ini adalah bilangan desimalnya. Seperti itu. Oke. Selesai untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman mengalami kendala dalam memahami materi ini, silahkan bisa didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.